Tes, tes, silakan duduk. Tepuk tangan untuk praise and worship musik singer luar biasa, tim production, sehingga bisa ya dilihat di YouTube. Ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tadi waktu nyanyi, saya di situ bersama Pak Tanto, saya itu tiba-tiba dibawa kepada suatu ya ini. Saya ingat waktu Musa berdiri di depan laut Tebrau. Orang Israel udah ngamuk-ngamuk semua. Musa, lewat mana ini? Lewat mana? Ini laut loh. Ya, di Mesir enak-enak kau bawa kami keluar. Apa pula kau? Ya, ini kan mati semua kita ini. Kanan kiri padang gurun, belakang tentara musuh, depan laut. Mau lewat mana? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa begini. Suruh mereka jalan. Suruh mereka apa? Halo, suruh mereka apa? Berangkat. Adalah suatu kebodohan mengajak orang berjalan di saat tidak ada jalan. Ini konyol ini Tuhan. Ya apa ini? Kok saya bilang jalan, mereka lebih ngamuk lagi. Loh, lewat mana? Suruh jalan-jalan tuh lewat mana nih? Loh, gak ada jalan ini. Tapi Tuhan yang suruh. Beritahu mereka. Ajak mereka, go. Semua bilang, go. Amin. Bukan Gojek loh ya. Bukan GoFood. Go, jalan. Kenapa Musa nekat? Dia bisa dilempari batu loh. Mati loh. Ngajak orang jalan ketika gak ada jalan. Kebodohan ini. Kamu stupid ya. Pemimpin stupid ini. Iki loh, gak ada jalan. Lewat endi iki, suruh jalan, suruh jalan. Tapi Musa nekat. Dia bilang jalan. Ayo berangkat. Kenapa Musa berani ngomong jalan? Kenapa? Karena Musa tahu. Tuhan bisa buka jalan. Karena dia Tuhan yang tahu jalan. Dan dia adalah Tuhan yang adalah jalan itu sendiri. Yesus berkata, aku jalan. Dan dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang suka berjalan bersama dengan umatnya. Tepuk tangan buat Allah kita. Yesus jalan, kebenaran nyanyi. Dan jalan. Itulah Yesus katakan. Katakan. Amin. Saya ulangi. Kenapa Musa berani berkata, ayo sekarang jalan. Karena Musa tahu, catat yang pertama. Tuhan adalah Tuhan yang tahu jalan. Padahal itu udah gak ada jalan nih. Dia tahu jalannya. Dia adalah Tuhan yang sanggup buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang bisa angkat tangan, katakan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku suci tidak turut dunia. Nyanyikan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Musa tahu Tuhan itu pasti buka jalan. Mengapa? Karena dia adalah jalan itu sendiri. Dan dia Tuhan yang mau berjalan bersama umatnya. Jika engkau tak besertaku. Katakan. Aku tak mau berjalan. Yes. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan, katakan. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah dengan. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Di tengah dunia ini memang kita ditempatkan seperti domba di tengah apa? Kita gak usah takut. Serigala-serigala itu nanti takut sama domba. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Saya akan sharing sedikit, tidak panjang, tentang Paskah. Karena kita udah masuk ya. Minggu depan tanggal 10, 15-nya udah Jumat Agung. Ya kan? 17-nya udah Paskah. Saudaraku, saya ingat untuk pentahiran orang kusta, itu harus membawa 2 ekor burung. Burung yang satu harus disembelih, burung yang satu dilepas. Ya. Baik juga untuk pentahiran rumah. Imamat 14 mencatat ada rumah yang kena kusta. Ada. Bukan hanya orang. Jadi kalau pindah rumah masih doa. Karena ada rumah-rumah tertentu, ruko-ruko tertentu, pabrik tertentu, toko tertentu yang kena kusta juga. Burung yang satu disembelih itu bicara tentang kematian. Mati burungnya, dibeleh, disembelih. Burung yang satu dilepaskan, bicara tentang kebangkitan. Saya tahu untuk mentahirkan kusta, perlu kuasa, kematian, dan kebangkitan. Siapa yang sudah mati dan bangkit? Loh, kok lemas? Siapa yang sudah mati dan bangkit bagi kita? Patung kuda Petra belum dengar. Siapa yang sudah mati dan bangkit untuk saudara dan saya? Katakan, Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Kematian Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Dia manusia 100%. Dan kebangkitannya menyatakan dia Allah 100%. Kalau Yesus bukan manusia 100%, dia nggak bisa mati dong. Mana ada Allah mati? Nggak pernah ada dalam sejarah Allah mati, itu nggak ada. Ya. Hanya Allah di dalam Yesus yang beda. Memang nggak ada yang sama seperti Yesus. Loh, kok nggak ada yang tepuk tangan? Nggak ada yang sama seperti dia. Mana ada? Dulu ada lagu lama waktu saya kecil. Tak ada yang sama, tak ada yang sama. Yang bisa bantu saya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Nggak ada yang sama loh. Loh, kok amin? Kok nggak ada amin? Amin? Nggak ada yang sama kayak Yesus. Dia mati karena dia manusia 100%. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang dosa manusia. Ya. Untuk nebus harus jadi manusia dong. Karena yang salah manusia. Kalau yang Yesus mau nebus binatang, yang salah binatang, ya Yesus jadi binatang. Tapi karena yang dosa manusia. Yang jahat manusia. Binatang itu sebenarnya nggak terlalu jahat. Yang lebih jahat manusia. Saya pernah lihat film apa itu? Animal Planet. The Animal Planet. Pernah lihat ya? Di TV kabel itu. Buaya adalah binatang yang paling setia dengan pasangannya. Benar. Buaya, krokodil itu memang sulit cari jodoh. Ngangel golek jodoh di krokodil. Sulit dia ketemu jodoh. Tapi begitu dia ketemu jodoh, ketemu pasangannya, buaya itu setia. Ketika pasangannya meninggal, dia tidak akan menikah lagi. Walaupun digoda-goda dengan buaya cewek. Dengan dikipat-kipatkan ekornya begini. Dia noleh aja enggak. Tapi heran. Begitu kata buaya dilekatkan kepada manusia. Dan Roma Irama berkata, buaya darat. Begitu buaya dilekatkan kepada manusia. Artinya beda. Pak, hati-hati loh. Iki wong iki ABCD. Apa Pak? Aligator, buaya, krokodil, doncuan. Wedoan nih Pak. Buaya darat. Loh aneh. Padahal buayanya sendiri baik. Buaya sendiri setia. Gak pernah mata keranjang. Heran ya. Saya kalau pernah dikasih oleh-oleh dari New Zealand, Selandia. Itu satu ya domba. Taruh di figura begitu. Domba. Pak ini oleh-oleh Pak. Ya. Wih.
domba ini woolnya tebel sekali kalau di sana. Penduduknya lebih banyak domba daripada manusia. Saya sekarang nggak tahu ya, kalau dulu katanya lebih banyak dombanya daripada orangnya. Ya, dan domba ini pakai wool yang mahal, tapi domba ini nggak pernah sombong. Nggak pernah. Heran ya, kita baru pakai baju mahal sedikit, waduh jalannya udah lain. Nggak mau nunduk, dangak-dangak begini. Hati-hati lu kalau dangak depan ada kulit pisang kepleset kamu jatuh. Domba ini walaupun pakai wool yang mahal, dia tetap ngembek. Nggak pernah diubah dalam bahasa Inggris embeknya. Tetap bahasa dombanya, tetap bahasanya. Seringkali manusia yang sombong. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah mati bagi kita. Dia bangkit menunjukkan dia Allah. 100% kalau dia nggak Allah, bagaimana bisa bangkit? Tetangga saya pernah meninggal, udah dimandiin, udah mau diangkat, begitu diangkat begini sama beberapa orang di kampung, tahu-tahu hidup lagi dia. Waduh, yang lagi ngusung ditaruh lari. Urip mana ya? Udah hidup dia. Pulang ke rumah, 1 minggu mati lagi dia. Cuma 1 minggu hidup, mati lagi. Hanya Yesus yang mati, bangkit, dan dia tidak mati lagi. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Sebab dia hidup. Nyanyi. Ada hari esok. Yes. Sebab dia hidup. Kata. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Because he live, I have tomorrow. Tepuk tangan buat Tuhan yang hidup. Amin. Saya punya hari esok. Saudaraku, hari ini saya ingin sedikit sharing tentang kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saya ingin saudara mantep, jangan ragu-ragu. Yesusku mati, Yesusku sudah bangkit. Dia hidup untuk ngapain? Nyembah Tuhan yang mati, ada di kuburan. Kuburnya memang ada, tapi udah gak ada isinya. Karena kubur tidak mampu menahan Yesus untuk bangkit. Amin. Hari ini saya ingin share sedikit tentang orang kusta ini. Ya, orang kusta ini bisa ditahirkan hanya dengan 2 ekor burung, 1 disembelih mati, 1 dilepas bangkit. Saudaraku mungkin sudah berkata, Pak saya ini enggak kusta loh. Bapak ini khotbahnya enggak cocok untuk saya. Banyak kita enggak sadar, kita sudah mengalami kusta dalam hidup ini. Ingat 2 Raja-Raja 5, seorang jenderal bernama Naaman. Dia sakit kusta. Saudaraku. Naaman ini orang hebat. Dia famous, dia sangat terkenal waktu itu, saya tulis. Dia sangat hebat. Kehebatan daripada ya, saudaraku, Naaman. Dia bukan hanya jenderal, karena dia panglima. Saya yakin panglima pasti jenderal. Kecuali ada yang nyentrik. Panglima tetap kolonel, namanya Gaddafi. Itu nyentrik. Semua jenderal di negaranya diturunkan jadi kolonel. Kenapa dia nggak mau ngangkat jadi kolonel dirinya? Yang sudah jenderal diturunkan. Ya itu memang lain dari yang lain. Saya nggak bicara Gaddafi hari ini. Saya bicara tentang Naaman. Ya, memang ada orang-orang yang antik ya, unik. Nah, jenderal dan dia orang yang mungkin dia seorang prime minister, perdana menteri. Jadi kalau di Singapura Lee Hsien Loong, anaknya Lee Kuan Yew. Ya, saudaraku, dia hebat. Kenapa saya katakan hebat? Saya tulis dia ini ya sangat terpandang di depan raja, orang hebat, punya pengaruh. Dia orang kaya. Dari mana bukti kekayaannya? Lihat dari persembahan yang dia bawa dan ditolak oleh Nabi Elisa. Sampai membuat Gehazi bilang begini, bodoh tuanku ini. Ya, my boss is stupid. Masa dikasih kayak gitu nggak mau. Akhirnya dikejar sama Gehazi. Tuan. Dia pakai tipu daya, akhirnya dikasihkan kan sama Gehazi. Sama Naaman. Akhirnya Gehazi kena sakit kusta. Karena dia terima duit. So itu hamba Tuhan, kalau doain orang sakit,
tidak boleh terima duit, saudara. Saya ngelayani orang sakit di rumah sakit, ngelayani orang meninggal di Adiasa sampai di pekuburan. Tidak pernah mau terima duit. Ya, saudaraku, kasih salam tempel. Saya bilang, jangan. Pak, ini untuk bensin. Sorry, bensin saya sudah penuh. Terima kasih, jangan. Dipaksa. Ya, dan saya ini hamba Tuhan, sudah tahu. Salam tempel, tebelnya amplop segini, itu isinya berapa saya udah tahu. Maklum pendeta udah ahli soal amplop. Salam tempel aja dia cek tahu. Ini minim gotio ini. Tahu. Jangan, nggak boleh. Karena apa? Saya doain orang sakit jantung, saya doain pulang dapat duit, dia sembuh, sakit jantungnya pindah ke saya. Aku mulai sekarat. Loh. Jangan. Nggak boleh ya terima duit dari orang sakit, orang meninggal. Tidak boleh. Ya. Saudaraku, dia orang hebat, orang kaya, apa lagi? Dia orang yang, saya tulis, berhasil, sukses, selalu menang. Perang itu ini gaco. Ya, jagoannya ahli strategi. Orang kalau ahli strategi kan pasti menang. Rusia ini, Putin ini orang ahli strategi. Ya, Ukraina kan nggak nyangka kalau diserang tiba-tiba, karena ditarik dulu pasukannya oleh Rusia. Begitu Ukraina lengah, kirim bom, rudal. Ya, kalau enggak korban enggak segini banyak. Karena Putin memang jago strategi. Sebelumnya dia orang yang jago perang. Ya, oke, kita enggak bahas itu. Tapi lihat teman, kenapa sudah hebat, sudah kaya, sudah sukses, ternyata sakit apa? Kusta. Aduh, inilah yang namanya masalah. Dalam hidup ini, saya tulis, yang namanya masalah itu selalu ada. Selalu ada yang namanya persoalan. Ono sing sugih, kaya, tetap ada masalah. Sebab itu, masalah tidak pernah pandang bulu, kaya miskin. Orang miskin punya masalah, sing sugih ya duwe masalah, Pak. Jangan dipikir cuma orang miskin aja punya masalah. Masalahnya cuma lain aja. Ya, semua punya problem. Sebab itu semua manusia perlu Tuhan. Halo, perlu Tuhan. Jangan bilang wes soge gak perlu Tuhan. Salah. Justru Anda makin kaya, Anda makin perlu Tuhan. Ingat, pohon makin tinggi, anginnya makin apa? Kenceng. Banyak pohon ambruk itu. Kemarin waktu hujan, Surabaya hujan es hujan. Banyak ambruk-ambruk. Akarnya cetek, soge, ya, wah, tapi dia nggak mau Tuhan, bangkrut, pailit. Ya, teman saya bilang gini, Pak, aku pailit. Bapak tahu kenapa saya pailit? Loh, kenapa? Karena papaku jenenge Paijo dan mamaku jenenge Painemnya. Mangka no aku pailit. Oh, ndroko iki. Pailit kok nyalakan papanya Paijo, mamanya Painem. Jadi dia pailit. Jangan, kalau pailit jangan nyalakan orang lain. Jangan nyalakan orang tua, jangan nyalakan istri, Pak, kalau engkau pailit. Jangan nyalakan ini, sorry ya, gaweku ini bodoh semua nih, Pak, makanya aku pailit. Loh, jangan nyalakan gereja. Wah, aku gak cocok di gereja, gak ada urapan, gak ada berkat. Loh, kamu pailit kok nyalakan gereja, kok nyalakan pendeta. Coba mungkin imanmu, ya, dengan Tuhan itu kurang. Akarnya terlalu cetek. Kena angin titik ambruk. Kita semua perlu Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Nyanyi. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Saya ingat mertua saya pernah cerita, dia kenal baik dengan Pak Tahir, ya, Sri Datuk Tahir, mantunya Mokhtaryadi kan, Bang Mayapada, itu temannya mertua saya, ya, dulu orang Raja Wali, dekat Jembatan Merah, dulu orang situ, dia juragan becak dulu, ya, jadi konglomerat, dia bilang sama mertua saya apa, you Dian you, mertua saya namanya Dian you,
Suaminya Bu Indra yang punya depot di Simpang Darmo Permai Selatan sekarang. Dulu di Darmo Husada kan, buka cabang di sini. Yuk, kontrol yuk. Aku nang gereja, sak minggu ping piro? Karo aku sak minggu nang gereja ping 8. Loh, padahal 1 minggu berapa hari? Loh, saudara kok melok lali? 1 minggu berapa hari? Pelajaran SD. 7. Kontrol enggak? Aku nang gereja, sak minggu ping 8. Itu Pak Tahir, makanya Pak Tahir sukses. Ada ini, hospital Mayapada, diberkati. Makin kaya, makin perlu Tuhan. Halo, amin? Sorry ya, kita nih kadang-kadang ke gereja rasa-rasa. Kadang-kadang, gak perlu lah. Ya, jangan. Ayo, dekatkan diri dengan Tuhan. Makin mendalam, makin mendalam. Goncangan sebesar apapun. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidup. Amin. Saudaraku, kenapa Naaman sakit kusta? Loh, ini perlu direnungkan. Ada yang bilang, Pak, Naaman itu dari keturunannya sudah sakit. Oh, enggak mungkin. Orang kalau sakit kusta tidak mungkin jadi tentara. Jadi tentara itu screeningnya ketat. Sorry ya, gigi lubang aja enggak boleh jadi tentara. Ya. Pakai kacamata minus, enggak bisa, enggak diterima. Tadi yang terima tamu jam 4 itu Bapak Mayor Marulam Situmorang. Marulam Situmorang. Masih famili saya. Dia Situmorang, saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ya. Dia ini bagian seleksi, terima TNI yang baru. Tanya sama Pak Marulam. Enggak boleh dari atas sampai kepala itu harus lengkap. Semua. Luar dalam sampai sing jero yo digerayangi. Lho kok karek sitok iki? Endi sitoke? Goleki yo. Enggak keterima. Bener ini. Saya punya teman itu saya. Enggak bisa masuk gara-gara tingginya kurang 1 senti aja enggak bisa masuk. Ya. Kalau dia sakit kusta sejak lahir, enggak mungkin jadi jenderal. Kenapa bisa sakit kusta? Saya temukan satu ayat di 2 Raja-Raja 5. Boleh enggak dibaca ya? 2 Raja-Raja 5. Kenapa orang bisa sakit kusta? Kenapa kita nggak sadar kita pun bisa kusta loh. Ya. Mungkin bukan lepra, bukan sakit kulit. 2 Raja-Raja 5, tolong ayat 1 kita baca ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan ini penyebabnya. Dan sangat disayangi. Sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada siapa? Orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Apa yang membuat Naaman sakit kusta? Keturunan nggak mungkin. Ya. Dia jenderal. Karena dia seorang yang sangat disayangi. Dengan kata lain, dia seorang yang sangat dikagumi oleh tuannya. Ya, hati-hati. Apa yang dikagumi oleh manusia, itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin kekaguman itu kepada yang lain. Tuhan mau kita hanya kagum kepada Dia. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Itu saudara jangan pingin dikagumi orang. Saya nggak mau dikagumi. Waktu kita bikin, waktu itu Natal di Grand City ya, pakai ruangan gede yang datang hampir 10.000 waktu itu. 8.000 lebih orang sampai pulang-pulang. Wah, wartawan, RRI, semua datang. Itu selesai saya khotbah, saya langsung menghilang. Ya, saya hilang. Wah, anak-anak telepon saya, Pak Sam di mana? Apa? Oh, nyari saya. Ini wartawan, mau foto, mau wawancara. Sorry ya, kamu aja yang mewakili. Jangan Pak, ini kesempatan promosi Pak Sam, GSIS. Jangan. Saya nggak mau. Biar yang dikagumi itu Tuhan. Bukan Pak Samuel, Tuhan. Saya malah ngilang. Saya bukan malah, di wartawan. Foto nih ya. Masuk no ya, pakai duit, masuk no besok. Enggak. Saya malah pergi. Istri saya nyari, kemana nih suamiku? Saya malah ngilang. Saya udah ngerti prinsip ini. Saudara sama anak, jangan terlalu nyayang-nyayang, dikagumi. Oh anak ini dikudang, nak gintuk, paling ganteng, paling pinter. Loh, sakno arek iki. Kusta nanti. Itu orang kuno udah ngerti ya. Orang kuno itu mestinya lebih pinter. Orang modern kadang-kadang merasa lebih hebat. Ternyata orang yang hebat tuh orang kuno. Dulu saya ingat ya, masih kecil-kecil tuh tetangga-tetangga juga sama. Sore-sore dimandeni, lalu mukanya dipupuri putih. Koyok badut. So. Lalu orang tua bilang, iki elek. Gak ada yang bilang, iki ganteng, gak ada. Elek, supaya dia tidak sakit anak ini. Kalau diomong ganteng, loro-loron. Pinter, elek iki, elek. Saya bilang, mak jangan bilang elek. Memang elek kok iki. Padahal wayu, ganteng dibilang elek. Karena dia tahu prinsip ini. Boleh ditunjukkan Lukas berapa tadi? Lukas 20 ya kalau nggak salah. Atau berapa? Tolong ke Troy. Apa yang dikagumi manusia, itu dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau kita ngagumi siapapun, pendeta pun jangan. Saya lihat beberapa pendeta, termasuk saya kagum dengan pendeta ini, cepat mati. Benar. Saya bersyukur banyak yang ngerasani saya, itu membuat saya panjang umur. Untung aku dirasani, dawa umurku. Coba dilem. Benar beberapa pendeta termasuk yang saya kagumi dan guru saya. Tengahnya khotbah jatuh geblak mati. Dan saya merasa dia nggak ada tandingannya. Ada 2. Ya. Satu juga punya gereja besar di sini, daerah barat. Saya nggak usah sebut namanya. Itu saya kagum. Kalau dia bikin KKR paling top. Dia orang Indonesia pertama setelah orang bule yang menggegerkan Senayan. Belum ada orang lokal yang bisa khotbah di Gelora Senayan. Dia orang pertama. Ya. Tapi karena disanjung, lewat. Tidak, Tuhan tidak mau. Bisa ditampilkan berapa? Lukas berapa? Apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Tuhan. Ya. Nah, termasuk Rahel lebih dicintai oleh Yakub daripada Lea. Sebab itu Tuhan tutup kandungannya. Gak bisa punya anak dia. Coba dibaca. Thank you, Coach Troy. Kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah mengetahui hati. Semua baca terakhir. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh ini toh yang bikin Naaman kena kusta. Dia terlalu dikagumi oleh tuannya. Mulai hari ini biarlah rasa kagum kita hanya untuk Tuhan saja. Jangan untuk siapapun. Karena Tuhan tidak mau. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang lain. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bagi Dia segala kemuliaan. Untuk selamalah. Jadi itu ada Roma 11, kita tutup dengan ini. Roma 11 ayat 36. Ya, dikatakan sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selamalah. Tuhan tidak mau. Kemuliaan tidak pernah diberikan kepada manusia, kepada patung. Sehingga kita nyembah, ngagumi manusia, nyembah patung. Tuhan nggak mau. Jangan ada padamu ilah lain.
Karena yang dikagumi hanya Tuhan. Amin. Jadi saya pernah ditanya ya, Pak, kalau kita ke orang meninggal itu gimana Pak? Maesok, kita boleh mantuk di depan foto, jangan. Mantuk sama yang hidup. Saya juga berdiri di depan peti, saya mantuk sama yang hidup, kanan kiri. Saya pai sama yang hidup. Saudara jangan mantuk sama foto. Bahaya. Kalau saudara mantuk sama foto, tiba-tiba fotonya mantuk sama saudara. Apa gak melayu? Bener. Gak usah ngapain. Yang patut disembah, dihormati hanya Tuhan. Tidak boleh yang lain. Amin. Cukup. Di depan peti berdiri, mandang ke depan, lihat yang hidup. Sudah selesai. Ya, nggak perlu yang aneh-aneh. Nanti malah nggak karu-karuan. Itu sikap yang benar seorang hamba Tuhan. Ya, anak Tuhan. Nah, saya akan membahas ini. Segala sesuatu, tampilkan ya kok, Roma 11 tadi. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Artinya Tuhan adalah sumbernya. Karena dari Dia. Ya. Sebab itu kita jangan sombong. Jangan apa? Karena semua dari Dia. Sumbernya itu Dia. Kok diam? Amin. Loh Pak, masuk dari Dia. Mobil, masa dari Tuhan? Loh iya. Kalau enggak dari Tuhan, sudah naik mobil. Tes. Kalau enggak dari Tuhan, coba mobil saudara bisa jalan enggak? Kalau enggak ada ban. Saya mau tanya, bisa? Loh, mobilnya bisa jalan nggak tanpa ban? Mungkin nggak pakai solar bisa, nggak pakai bensin. Sekarang ada mobil listrik, Tesla. Wah, ya Pastor Michael minggu depan kan khotbah. Dia khotbah di tempatnya Pastor Lukas dan beberapa gereja. Dia bilang, Pak, saya nyewa mobil ini, Tesla. Hati-hati kok, jangan ngebut. Lo Tesla lagi baik melaku dewe, Pak. Iso ngatur-ngatur sendiri, mosok larang mobil ini, dia nyewa di sana. Ya, ada jemaat mungkin di sana bantu Pastor Michael sewa. Nanti mungkin mau cerita banyak ya, mestinya kena angin tornado. Kalau kena udah nggak pulang dia. Tapi Tuhan melindungi karena didoakan jemaat Pakuan Mall GSJS. Amin. Waduh Pak, kurang titik aku Pak. Kena angin tornado. Ya, sesek. Coba kalau nggak ada ban. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Sudah tahu ban itu dibuat dari apa? Karet. Ada karet pasti ada pohon karet. Ya, loh. Indonesia harus bangga. Ya, dengan banyaknya pohon karet. Sebab itu jangan heran orang Indonesia suka jam karet. Karena di sini banyak tumbuh pohon karet. Wih, ngaret iki janji jam 12 teko jam 2. Ya boy, ya maklum di Indonesia banyak tumbuh pohon karet. Ya kan? Loh, nggak ada pohon karet. Nggak ada ban. Saya mau tanya, yang nyiptakan pohon karet siapa? Halo? Tuhan. Semua dari Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Loh Pak, lampu Philip ini, lampu ini dari mana? Dari Tuhan. Ya, loh ini nggak Philip Pak. Terus terang, Philip terang terus. Ya kan? Kalau promosinya kan begitu. Loh, Pak mosok Tuhan? Loh Tuhan. Tes, lampu ini kalau nggak ada listrik, bisa nyala nggak? Loh, halo, bisa? Nggak bisa. Dari mana listrik? Pembangkit listrik. Tenaga, air. Dari sungai. Ya kan? Ya ada tenaga nuklir, tenaga. Oke, dari bendungan-bendungan ini. Bendungan Jatiroto. Wah ini pembangkit listrik berapa mega kilovolt. Ya. Saya mau tanya, yang nyiptakan sungai siapa? Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Orang hanya bisa bikin sate kambing. Tapi orang gak bisa bikin kambing. Yang bikin kambing siapa? Tuhan. Gawe sate ayam iso, tapi gak iso gawe ayam. Tuhan yang bikin. Semua ciptaan Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu dari Dia. Tuhan sumbernya. Jangan sombong. Yang kedua,
Segala sesuatu dari dia. Yang kedua apa? Oleh dia. Apa oleh dia? Oleh dia menunjukkan Tuhan itu penopangnya. Tuhan itu pemeliharanya. Sebab itu kita jangan khawatir. Semua oleh dia. Dia menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nyanyi. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan. Tangannya, oh tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang kita. Semua oleh dia. Jadi gak usah khawatir. Kita dipelihara Tuhan. Amin. Katanya binatang aja dipelihara Tuhan. Iya, apalagi manusia. Burung aja Tuhan apalagi ada 2 binatang yang paling dipelihara Tuhan. Saya ditanya anak sekolah minggu, saya gak bisa jawab. Pak, tahu nggak 2 binatang yang dipelihara Tuhan? Saya orang pendeta kan, jawabnya burung, domba. Bukan Pak. Loh, apa mana? 2 binatang ini adalah belalang dan kupu-kupu. Loh, kok bisa? Coba Pak nyanyi. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Oh iya. 2 ini dipelihara Tuhan. Belalang dan kadang-kadang anak sekolah minggu punya pertanyaan yang pendeta gak bisa jawab. Makanya saya ditanya, Pak Bapak tahu gak? Tahu apa nak? Murid Yesus yang pernah sakit perut. Waduh gak tahu saya. Kalau yang demam itu mertuanya ya itu murid Yesus ada. Yang sakit lain ada. Sakit perut gak ada. Ada Pak. Siapa? Petrus. Loh kok bisa? Petrus menyangkali ping telu. Walah, basa Jawa ini menyangkali itu pergi ke sungai. Buang hajat, loro weteng. Walah. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan pendeta pun yang sekolah teologi yang gak bisa jawab. Saudara. Saya pernah ditanya, Pak Yesus itu sione apa? Hah? Kon kok takut sione Yesus? Ya, saya gak jawab, dia bilang, oh saya tahu Pak, Yesus itu sio kambing. Loh kok gak bisa sio kambing? Soalnya Yesus itu anak domba Allah. Domba sampai kambing lah dulur aja. Ada yang lagi, Pak, Bapak tahu nggak siapa istrinya Kain? Kain Habil, anaknya Adam. Siapa nama istrinya? Waduh, masuk Bapak pendeta nggak tahu firman? Oh ada, firman Tuhan tertulis, jangan urus istri orang lain. Urusan istrimu sendiri. Lah bukan ngurus istrinya Kain. Ada yang tanya, Pak, Yesus itu Adam itu punya puser nggak? Loh, kamu tanya, ya kan Adam nggak punya papa, nggak punya mama. Punya puser nggak? Oke, saya jawab. Saya coba ya. Coba kamu periksaan, kamu punya puser nggak? Lek aku duwe Pak, lek kon duwe, Adam pasti punya. Tak kok udele Adam, tak kok istrinya Kain, tak kok siuni Yesus. Kadang-kadang itu pertanyaan-pertanyaan gini kalau nggak dijawab juga repot, dijawab salah, saudaraku. Ya, Tuhan pelihara kita, amin. Ku tahu Bapa, nyanyi, peliharaku, Indomie, selera. Ini kakek delok iklan Indomie. Terus saya dengar ada teman ya, pegawai negeri ya. Waktu Senin upacara bendera kan di kantor, dia disuruh pemimpinnya. Kamu pimpin ya, nanti setelah upacara ya, waktu upacara bendera naik, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Siap. Waktu pas hari hanya pegang mic, dia mimpin dari Sabang sampai Merauke. Indomie
seleraku. Langsung hari itu dipecat saudaraku. Diberhentikan jadi PNS. Karena maksudnya yang disuruh dari Sabang Merauke itu gini. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Harus hafal loh. Anak Tuhan harus hafal Pancasila. Halo, amin. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan Indo. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, dalam permusyawaratan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus hafal. 12 murid Yesus harus hafal. Tuh, bingung. Teman saya itu ahli teologi ya. Waktu sidang dia ditanya, sebutkan 12 murid Yesus. Tegang dia. Januari, Februari, Maret, April. Loh, ikulah 12 bulan kata. Panik jadi salah semua. Saya mau tutup. Semua dari dia, tunjukkan lagi. Kotroi, dari dia artinya Tuhan itu Kotroi sama Leon juga ya, thank you anak-anak production luar biasa. Atau yang lain saya nggak sebut. Tuhan sumbernya, jangan sombong. 2, Tuhan itu semua oleh dia. Tuhan itu penopang. Tuhan itu penopang. Jangan kita khawatir. Nanti kita nyanyi. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nanti kita nyanyi. Yang ketiga terakhir. Dari dia, oleh dia. Yang terakhir apa? Kepada dia. Artinya Tuhan itu sasarannya. Kepada dia. Kirim surat kan kepada yang terhormat. Siapa namanya? Tuhan itu goalnya. Sebab itu kalau kita tahu Tuhan itu sasarannya. Tuhan itu goalnya. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, harus mempertanggungjawabkan. Sebab itu yang ketiga, jangan kita sembrono. Jangan kita apa? Pulang dari tempat ini. Ya, bawa 3 hal ini. Jangan ditanya khotbahnya apa. Mbah, pendeta ini nyanyi Indomie terus. Nggak aku kepingin ini mulai-mulai Indomie. Itu tadi contoh aja. Tapi pulang bawa apa khotbahnya? 3. 1, semua dari dia. Tuhan itu apa? Sumbernya. Jangan kita sombong. Duit-duit aja sombong. Dia sumbernya. 2, semua oleh dia. Tuhan itu penopangnya, pemeliharanya. Sebab itu jangan kamu khawatir. Jangan khawatir lah. Gara-gara COVID ini ya. Semua harga naik. Perang. Minyak gila. Ya. Dulu 2 liter 24, 25, sekarang 48, 50. Jangan takut. Semua harga naik. Mertua saya bilang, waduh naik KB. Lombok, daging, LPG naik. Yang bangunan besi-besi harganya naik. Enggak ada yang enggak naik. Yang enggak naik cuma 1. Apa itu? Kolektor. Semua naik, kolektornya pancet. Enggak guyon ya. Jangan takut. Semua harga naik. Kalau air laut naik, air laut pasang, perahunya, kapalnya ikut naik. Semua harga naik. Percayalah. Berkat Tuhan untuk saudara juga naik. Amin. Saya ngerasakan. Dulu saya Grand City itu sewa ruangan lantai 3. Enggak terlalu gede. Ya, Tuhan cukupkan. Gara-gara corona kita distancing. Saya sewa ruangan tuh 3 kalinya ruangan ini loh. Bener, yang di Grand City lantai 4 ballroom tempatnya wedding. Tapi Tuhan hebat. Setiap bulan Tuhan cukupi semua sewa gedung. Amin. Pastor Michael juga cerita, Pak ini larang loh iki Pak. Tapi Tuhan tuh baik Pak. Benulan mesti iso nutup. Ya, Tuhan itu pemelihara kita. Dan yang terakhir, Tuhan itu goalnya. Sasarannya. Karena kepada dia. So itu kita harus mempertanggung. Sebab itu kita hidup. Jangan satu kali semua orang dihadapkan kepada pengadilan. Tuhan, termasuk saya. Tuhan punya CCTV satu-satu.
Tunjukkan. Ayo, sini. Ini, videomu mulai kamu kecil. Kamu sudah bisa ngomong, bohongi orang tuamu. Ini, kamu besar selingkuh. Waktu itu saya yakin banyak orang bilang, stop. Aduh, izin aku, stop. Gak bisa luput, pemain musik, singer, silakan naik. Semua harus tanggung. Istrimu gak tahu, suamimu gak tahu, papa mamamu gak tahu. Tuhan lihat. Bosmu gak tahu, Tuhan lihat. Ada CCTV Tuhan. Coba naikkan 1 ton. Kita nyanyikan pujiannya.